atau menyatakan masuk, menyatakan gagal. Kami ucapkan selamat bergabung kepada seluruh Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Mulla Warman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kepada seluruh yang terhormat Kepala LP2M Universitas Mulla Warman, Bapak Profesor Widi Sunario, SPMSI PhD. Yang kami hormati Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulla Warman, Ibu Dr. Ike Anggreni Gunawan SKM MKes, yang mana pada kesempatan ini juga merupakan narasumber pada sosialisasi website Sipenamas, dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Mulla Warman. Pertama dan yang paling utama, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari bersama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan sosialisasi website Sipenapas, Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Mulla Warman terkait penggunaan sistem dalam pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan dosen dapat memahami alur penggunaan aplikasi secara efektif guna mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang lebih tertib, terintegrasi, dan optimal. Dan dalam kesempatan ini, mari bersama kita mendengarkan sambutan dari Kepala LP2M Universitas Mulla Warman, Bapak Profesor Widi Sunario, SP, MSD, PhD. Padanya, waktu dan layar kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dari Universitas Mulla Warman, terima kasih telah bergabung pada kesempatan yang sangat baik pada siang hari ini, yaitu sosialisasi aplikasi Sipenamas oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Mulla Warman. Yang pertama, kami ingin menyampaikan bahwa kegiatan siang ini saya pikir memang agak sedikit mendadak. Kami pada saat ini sedang membuka program hibah internal di seluruh fakultas-fakultas di Universitas Mulla Warman. Dan kami memfasilitasi melalui aplikasi Sipenamas ini. Ternyata kami mendapatkan laporan bahwa masih banyak kendala dan juga hambatan dalam menggunakan aplikasi ini. Oleh karena itu, kegiatan hari ini kami adakan. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu disampaikan mungkin untuk menyampaikan klarifikasi bahwa yang kami bersurat ke fakultas-fakultas tentang pembukaan penelitian dan pengabdian melalui Sipenamas ini adalah penelitian dan pengabdian yang dibiayai oleh fakultas masing-masing. Jadi melalui pendanaan hibah internal, ya. Jadi mohon dipastikan masing-masing setiap fakultas itu mempunyai besaran dan sistem yang berbeda-beda. Dan pada tahun ini kami mencoba untuk mulai menyeragamkan. Kita lakukan penjaminan mutu di tingkat universitas. Ini yang perlu kami sampaikan. Jadi kan banyak juga yang menanyakan kepada kami bahwa pendanaannya dari mana gitu ya. Ada yang mengatakan dari LP2M. Ya. Kita saat ini sedang mengusulkan, tapi sifatnya yang di biaya LP2M sedang mengusulkan sekali ya. Mohon doanya bersama. Sifatnya itu berupa insentif, penggantian APC dan sebagainya, bukan pendanaan penelitian. Kemudian kendala yang dihadapi itu diantaranya adalah misalnya sudah masuk tapi tidak bisa lanjut. Kemudian yang kedua
Ada dosen-dosen yang statusnya itu NIDK misalnya, itu tidak bisa masuk gitu ya. Kemudian di fakultas itu mempunyai skema yang berbeda-beda misalnya ya. Nah, itu tadi sudah saya kami putuskan, ini Bapak sekalian ya, sesuai dengan panduan penelitian dan pengabdian Universitas Mula Warman yang sudah di SK-kan dan SK melalui SK Pak Rektor 2000-2025 yang bisa di-download di website LP2M, bahwa kita menggunakan skema berdasarkan eh, jabatan fungsional dosen masing-masing. Artinya, misalnya kalau yang mengajukan penelitian dalam bentuk kelompok, siapa yang mengajukan gitu ya. Kalau yang sebagai ketua timnya itu adalah tenaga pengajar, maka dia masuknya ke dosen muda. Kalau dia masuknya di lektor, maka dia masuknya penelitian dosen lektor atau lektor kepala dosen guru besar dan sebagainya. Itu pintu-pintu masuknya karena di dalam sistem itu melakukan filtering gitu. Kalau Bapak karena database yang kita gunakan itu adalah database dari SIDAK. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa masuk melalui SIDAK Bapak Ibu sekalian anunya apa namanya? Password, username dan passwordnya. Kemudian nanti filtering skemanya itu berdasarkan tersebut di atas. Bapak Ibu sekalian memilih sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing. Nah, sebenarnya di panduan kami juga memberikan semacam ini ya, guideline besaran anggaran untuk penelitian dosen muda itu antara misalkan 10 sampai 20. Lektor itu 20 sampai 30 sebagainya. Tapi kami sudah berunding dengan fakultas-fakultas bahwa besaran anggaran yang diberikan kepada Bapak-Ibu sekalian itu menyesuaikan dengan kemampuan fakultas masing-masing karena fakultas itu ada yang bahkan bisa lebih gitu. Anggarannya itu lebih dari yang ditetapkan, tapi banyak yang kurang gitu ya. Jadi kami memutuskan bahwa besarannya itu sekarang sudah di sistem itu kita hapuskan gitu, ya. Artinya Bapak Ibu sekalian bisa masukkan tanpa terkendala dengan besaran anggaran yang ditetapkan. Itu itu yang sudah kami atasi atas kendala. Bagaimana kalau skemanya berbeda misalnya? Nah, skemanya berbeda seperti di Fakultas Kedokteran ada penelitian dasar, penelitian terapan seperti halnya yang dipunyai kementerian. Saya pikir bisa saja. Yang penting nanti siapa saja, siapa yang memasukkan proposal ke si Penamas, tetap jalur masuknya itu melalui eh, skema berdasarkan jabatan fungsional. Nanti kami akan memisahkan. Oh, ternyata di proposalnya itu penelitian dasar dan sebagainya. Kami akan kumpulkan masing-masing hasil penilaian kami, kemudian kami urutkan, kemudian kami berikan ke fakultas. Artinya tidak akan mengurangi dan mengubah skema yang sudah ditetapkan di fakultas masing-masing, gitu Bapak sekalian. Tetapi Bapak Ibu kan ketika masuk ke dalam si Penamas, maka jalurnya tetap kita menggunakan jalur yang sudah kita berikan. Sebenarnya menggunakan jalur yang kita berikan itu untuk memberikan insentif ya, insentif bagi yang mempunyai jabatan fungsional lebih tinggi gitu ya, supaya terjadi motivasi kepada jabatan lebih rendah untuk belajar. Oh iya, kalau saya lebih tinggi, ternyata saya mendapatkan insentif lebih tinggi dan seterusnya. Itu dulu pertimbangan kami gitu ketika menetapkan skema. Dan ini sudah kami share ke fakultas-fakultas untuk mendapatkan masukan dan itu adalah keputusan yang sudah diambil berdasarkan kesepakatan bersama dengan para pimpinan dan fakultas masing-masing. Bapak-Ibu sekalian, si Penamas ini kami sebenarnya sudah kami rancang sejak tahun lalu bersama dengan ICT. Tujuannya adalah untuk efisiensi pengelolaan dan penjaminan mutu, Bapak-Ibu sekalian. Bahwa kemarin ya beberapa hari lalu saya berdiskusi panjang lebar dengan Irjen ya, Irjen dari pusat, yang intinya bahwa setiap
namanya hibah, bukan hibah ya, apa namanya, kegiatan program penelitian dan pengabdian itu tidak boleh hanya berbasis bagi-bagi saja. Bahkan pemerataan itu tidak boleh, apalagi penugasan. Di universitas lain beliau menyampaikan dari Irjen itu, temuan paling banyak itu penelitian itu adalah misalkan penugasan. Penugasan itu ya dikasihkan gitu untuk si ini, si ini, si ini ditugaskan. Jadi tetap harus melalui mekanisme penilaian, review proposal, karena dengan penilaian, karena kalau kita tidak melakukan seleksi, review proposal dan sebagainya, akhirnya tidak ada namanya penjaminan mutu itu adalah untuk meningkatkan mutu gitu. Jadi orang membuat proposal sembarang saja. Toh nanti kalau yang penting saya bikin, toh nanti pasti dapat juga gitu. Nah, artinya efek dari peningkatan mutunya itu tidak ada. Kalau diseleksi, direview, nanti reviewer kami akan mengatakan proposal ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Itu adalah bagian dari peningkatan mutu proposal. Kemudian nilainya diumumkan, ternyata nilai saya kok paling rendah gitu ya. Oh, berarti proposal saya itu kurang, berarti ada rasa malu misalnya. Walaupun sih sebenarnya dapat gitu ya. Tapi karena nilainya rendah, oh saya harus memperbaiki proposal saya. Saya lihat masukannya seperti apa untuk mengembangkan proposal. Nah, ini yang kami maksudkan dengan penjaminan mutu, dan itu sepertinya itu wajib Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi setiap fakultas, artinya Bapak-Ibu sekalian kalau menerima hibah seperti kok hibah pemberian saja, kecuali kalau insentif Bapak-Ibu sekalian ya. Kalau insentif itu kan nanti berdasarkan capaian ya. Nah, itu baru diberikan insentif. Tapi kalau namanya hibah penelitian dan pengabdian itu harus melalui mekanisme seperti tersebut di atas. Kemudian juga dengan sistem Sipenamas ini, kami berharap itu bisa mengumpulkan data penelitian internal, Bapak sekalian. Selama ini kami sangat kesulitan dalam Aku baru lihat loh nggak ada DMSO di sini. judul-judul atau penelitian-penelitian yang dibiayai oleh fakultas. Dengan demikian, maka semuanya akan terdata di kami. Ini akan sangat berdampak pada capaian universitas untuk perankingan, untuk mau mengajukan PTNBH dan seterusnya. Dan juga untuk akreditasi, karena nanti di Sipenamas, nama Bapak sekalian itu di situ ada profil Bapak sekalian ya. Profilnya di situ berapa jumlah penelitian, jumlah pengabdian dan sebagainya. Bahkan kita akan hubungkan dengan Sinta, Scopus dan seterusnya. Selain itu, ada satu hal yang sangat penting ya. Salah satu misi dari Sipenamas ini adalah kami ingin mengumpulkan data penelitian dan pengabdian kerjasama Bapak sekalian ya. Jadi selama ini penelitian kerjasama di fakultas-fakultas kami tidak bisa record gitu. Kami minta ke Pak Dekan misalnya atau Bu Dekan itu sering sekali ya tidak mendapatkan datanya. Nah, sekarang ini kami memfasilitasi ini tidak diseleksi atau direview, tapi hanya mengumpulkan misalnya kerjasama dengan Pemda besaran sekian, kemudian ada PKS-nya, ada apa kontraknya dan sebagainya. Dosen yang terlibat itu siapa saja. Nah, setelah direkod di Sipenamas ini, maka kami dengan mudah bisa memasukkan ke Sinta. Kami yang nanti bertanggung jawab untuk memasukkan ke Sinta, sehingga menjadi capaian Bapak sekalian di Sinta. Ya, jumlah penelitian kita itu sangat rendah sekali di Sinta itu. Dan kami tadi sudah berunding dengan Kabak kerjasama, selalu dengan Pak WR4 juga, bahwa setiap kerjasama yang akan melakukan pencairan dan sebagainya diwajibkan untuk menginput kerjasamanya berupa PKS atau kontraknya, kemudian dosen yang terlibat itu ke dalam sistem ini. Sehingga contohnya tahun lalu kita hampir 50 miliar itu untuk kerjasama, tapi ya nggak tercatat. Yang tercatat hanya belasan miliar dari LP2M saja. Nah, ini yang menjadi apa kendala kita. Mohon kesadaran Bapak Ibu sekalian juga kalau memang punya kerjasama bisa diinput di kita. Nanti kalau enggak tidak bisa dicairkan di WR4. Ini baru pembicaraan awal dengan Kabak kerjasama tadi akan menjadikan persyaratan bagi yang mau mencairkan harus mengisi
kerjasama. Ini hanya mengisi saja Bapak sekalian ya, tidak diseleksi dan sebagainya. Hanya untuk mencapai. Sebelum berkembang, top ekonomi akan kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga pada hari ini akan diberikan materi tentang bagaimana menggunakan aplikasinya dan itu akan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang akan menggunakan, terutama seluruh dosen yang ada di Universitas Melawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Widy Sonario yang pada kesempatan ini di tengah-tengah kesibukan telah sempat menyapa kita semua. Mohon izin Bapak Ibu kita melanjutkan acara selanjutnya. Namun sebelumnya mohon izin kita akan melakukan sesi dokumentasi atau foto bersama pada siang hari ini. Kami mohon kepada Bapak Ibu yang mungkin tidak ada kesibukan dengannya mungkin bisa open cam kita ambil foto di siang hari ini. Baik. Mas operator sudah siap? Mungkin kita dari gaya formal dulu ya Bapak Ibu. Boleh semuanya tersenyum karena kita tidak tahu berada di slide keberapa. Baik. 3, 2, 1. Selanjutnya. Mungkin LP2M. Boleh Bapak Ibu ditangkat tangannya di samping wajahnya L. 3, 2, 1. Oke. Boleh satu lagi yang tidak boleh ketinggalan. Unggul-unggul Bapak Ibu. Boleh tangannya disilangkan seperti ini. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi boleh Mas Operator 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah ini pada siang hari ini sudah bergabung kurang lebih 117 Bapak Ibu dosen di Universitas Pengalaman. Dan kami sampaikan juga Bapak Ibu bahwa kegiatan ini juga live streaming melalui kanal YouTube LP2M Universitas Pengalaman. Kami harap Bapak Ibu juga bisa membagikan informasi terkait pelaksanaan sosialisasi website si Penapanas ini kepada Bapak Ibu atau rekan sejawat di lingkungan umum. Dan selanjutnya kita beranjak ke acara yang ditunggu-tunggu, yaitu sosialisasi website si Penamas, yang dalam hal ini akan disampaikan secara langsung atau narasumber secara langsung oleh Ibu Sekretaris LP2M, Ibu Dr. Ike Anggreni Gunawan SKM MTes. Baik, boleh kita sapa dulu mungkin. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Assalamualaikum. Bagaimana Bu kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, tetap bersemangat menemani rekan-rekan dosen untuk mengenal si Penamas. Baik, berarti hari ini gali dan kupas tuntas terkait website si Penamas ya Bu. Iya. Baik, baik Bu, udah berapa lama? Mungkin bisa dilanjutkan waktu dan layar dengan hormat kami persilakan. Baik. Terima kasih, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para senior guru besar, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu pada kesempatan sosialisasi sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat atau yang kita singkat dengan SIPENAMAS. Jadi setelah disampaikan oleh Ketua LP2M, Prof. Widy Sonario, bahwa kebutuhan untuk pengelolaan penelitian serta pengabdian masyarakat ini semakin hari semakin meningkat, terutama terkait dengan sistem yang terintegrasi, terkelola, dan mempermudah bagi dosen, prodi, fakultas maupun universitas ketika kita akan mengenerate atau mengambil data-data yang dibutuhkan untuk kebutuhan apa saja, baik untuk kebutuhan individu, kebutuhan institusi untuk akreditasi ataupun kebutuhan untuk persiapan PTNBH. Hari ini kita akan memperkenalkan, menelusuri fitur-fitur yang ada sehingga lebih bisa dikenali. Tapi kami disclaimer dulu, Bapak Ibu, fitur ini juga masih terus dalam pengembangan. Jadi untuk sementara yang bisa kita tampilkan pada hari ini adalah dashboard awal, kemudian sampai dengan bagaimana kita pengumpulan proposal dan nanti hasilnya yang telah direview oleh para reviewer. Saya akan coba share dulu. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Iya. Sudah, Bu. Baik, apakah terlihat, Bapak Ibu? Sudah terlihat.
Iya, baik. Jadi Bapak Ibu silakan masuk ke awal itu adalah ke halaman atau laman sipenamas.unmul.ac.id. Jadi ini semua masuk ke sini. Kita akan disambut di dashboard awal. Bapak Ibu, dashboard awal ini sebetulnya untuk kepentingan apa ya? Pengenalan papan informasi digital, sehingga ini bisa memperoleh gambaran siapa saja yang aktif meneliti, jumlah penelitian yang berjalan, serta capaian baik untuk tiap individu maupun dari tiap prodi di fakultas. Sehingga jika ada program studi di fakultas yang membutuhkan data-data, terutama ini adalah 3 tahun terakhir, ini bisa diambil dari sini. Ini sebagai contoh misalnya, ini yang baru berhasil kami upload ini bersama ICT adalah 204 dari penelitian BIMA, Bapak Ibu. Misalnya kita mau dari fakultas mana ya? Misalnya dari fakultas yang banyak, fakultas apa? Farmasi misalnya. Fakultas Farmasi ingin melihat proposal pada tahun usulan 2024 misalnya. Nah, di sini secara statistik terlihat bahwa ada 6 total pengusulan dan ada 6 yang didanai oleh BIMA. Saat ini baru yang oleh DRTPM ya Bapak Ibu. Kemudian nanti eh, nilai ini bisa diekspor Excel oleh prodi atau oleh yang membutuhkan. Nah, terlihat Bapak Ibu. Nah, nanti ekspornya selesai. Nah, dari ekspor ini nanti kita akan dapat detailnya. Jadi, ini semua kata kunci Bapak Ibu ini bisa diambil, bisa untuk individu, bisa untuk institusi dalam hal ini fakultas ataupun hanya program studi dan berdasarkan dengan tahun usulan termasuk eh, jenisnya penelitian atau pengabdian masyarakat. Jika nanti sudah unduh. Nah, Bapak Ibu ini bisa melihat detailnya dengan lebih jelas. Ah, ya, ini Bapak Ibu terlihat bahwa ini adalah contoh dari eh, tadi Fakultas Farmasi yang telah berhasil kita unduh. Nah, jadi jika bertambah lagi, nanti juga akan bertambah data-data yang akan bisa disimpan oleh sistem. Begitu Bapak Ibu. Ini contoh untuk dashboard awal. Baik. Sesudah masuk ke dashboard awal, Bapak Ibu masuk ke sebentar. Sipenamas. Ya. Ya, Bapak Ibu, ini di dashboard awal ini belum masuk ke dalam akun Bapak dan Ibu personal atau pribadi. Nah, ketika akan masuk akun personal, Bapak Ibu tinggal klik masuk ke sistem. Ini ada 2 di sudut kanan atas dan di kiri bawah. Ketika masuk ke sistem, maka di sini akan minta untuk akun sidak. Bapak Ibu insya Allah udah hafal ya akun sidaknya. Ini bertujuan agar tidak kebanyakan password dan ID Bapak Ibu ini. Kalau sudah, Bapak Ibu monggo di login. Nah, selanjutnya kita akan masuk menu utama atau menu jantung dari si Penamas, di mana di sini sudah ada untuk proposal dan kerjasama atau mandiri. Untuk dashboard awal ini Bapak Ibu sama seperti dashboard di depan, ini fungsinya sebagai
papan informasi digital. Tapi kalau yang di depan ini adalah untuk kita sendiri, untuk individu dari peneliti atau dosen. Nah, yang ini juga sama, kita bisa melihat tahun 2025 saya dapat penelitian apa ya, pernah dapat penelitian apa atau pengabdian apa, begitu. Skemanya apa saja ini bisa dilihat, kalau tidak ada nol, kalau ada dia akan terinput. Bapak Ibu boleh dicek dulu, ini termasuk saya sebetulnya ada yang masih masih miss, belum terintegrasi dengan sistem ini, sehingga masih dicek oleh ICT. Nanti Bapak Ibu monggo diperiksa kalau ada, oh saya pernah ada penelitian BIMA yang belum terinput, nanti bisa dilaporkan ke Mas Ismail atau Mbak Fitri ya. Baik, menu dashboard atau papan informasi sudah, maka kita akan masuk ke menu kedua, yaitu menu proposal. Nah, di sini Bapak Ibu, ini juga ada filter, tetapi kalau kita mau baru, ini filter hampir sama seperti yang tadi, kalau kita mau mencari begitu. Tetapi kalau kita mau menambahkan baru, maka kita masukkan ke tambah di sini. Ceritanya seperti sekarang, skenarionya satu fakultas sedang membuka, sudah membuka untuk penerimaan proposal. Nah, maka kita masukkan ke menu tambah. Ya, ketika klik tambah, oh iya, saya lupa. Ini saya sudah terisi ID Sinta. Bapak Ibu yang baru masuk, mungkin akan ada, sepertinya akan ada alert di atas ketika di dashboard masuk di awal bahwa Sinta ID belum terisi. Nah, kami berusaha menyinkronkan dengan Sinta sehingga namun demikian di SIDAK baru ada NIP, belum ada ID Sinta. Sehingga kami mau mohon bantuan Bapak Ibu untuk membantu mengisi Sinta ID di akun si Penamas masing-masing. Mohon ditambahkan. Jika sudah, maka nanti ada tulisan seperti di sini di fitur saya, Sinta ID sudah terisi saat ini ID-nya ini. Kalau mau dirubah, bisa dirubah. Nah, kemudian masuklah kita pada informasi umum proposal. Di sini kita masukkan judul proposal apa, begitu contohnya, misalnya apa ya? Kita masukkan saja. Contoh, kemudian kita pilih bidang fokus. Bidang fokus ini Bapak Ibu, kami sesuaikan dengan bidang fokus yang ada di dalam peta jalan penelitian UNMOL. Jadi ada 9, biodiversitas, pertanian pangan, kemaritiman, dan seterusnya. Bapak Ibu dicocokkan dengan di sini. Misalnya, kemudian TKT-nya ini sama seperti di BIMA, TKT berapa? Kemudian jenisnya, apakah ini penelitian atau pengabdian? Nah, kalau penelitian, nanti ini skemanya Bapak Ibu ini mengikuti seperti apa yang ada di panduan yang telah dibuat oleh LP2M. Mulai dari penelitian dosen muda, lektor, lektor kepala, guru besar, penelitian unggulan perguruan tinggi, pendanaan mitra, dan pendanaan pemerintah. Bapak Ibu, memang ini skemanya untuk lebih ringkasnya itu sama seperti skema fungsionalnya ketua, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ketuanya lektor atau lektor kepala biasanya akan mengikuti seperti itu. Itu yang eh, kami tuliskan di panduan penelitian dan pengabdian. Ini contohnya mungkin lektor kepala begitu. Nah, masukkan dana. Nah, dananya memang batas bawah ini kami rilis nih Bapak Ibu. Tadi Prof. Vidi sudah menyampaikan bahwa kemampuan setiap fakultas berbeda-beda sehingga kami rilis saja batas bawahnya sebawah-bawahnya ini ya Bapak Ibu. Nah, ini ceritanya berapa ya? 20 juta. Kemudian isi waktu dan durasi tahun 2026, 2020. Oh, durasinya maksimal 12 bulan ya, Bapak Ibu. Misalnya 8 bulan tahun luaran 2026. Nah, kemudian ada output. Outputnya
publikasi misalnya internasional, nanti di sini ada terindeks jurnal lain atau proceeding internasional lain boleh. Terindeks ini terindeks internasional, proceeding internasional lain tidak terindeks fokus. Nah, di sini nanti masukkan nama jurnal serta alamat. Ini dimasukkan di dalam keterangan. Gitu. Oh ya, Bapak Ibu saya lupa di sini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu pilih pengabdian di jenis proposal, kalau Bapak Ibu pilih pengabdian, skemanya pun akan berbeda Bapak dan Ibu. Ada pengabdian kemitraan masyarakat, produk unggulan daerah dengan kemitraan non-pemerintah ini yang selain kemitraan masyarakat atau unggulan yang lainnya. Bisa juga dengan lembaga non-pemerintah ataupun internasional. Kemudian upload proposalnya. Di sini kita bisa mengunduh format proposal yang sudah kami masukkan di sini. Mengikuti template-nya jika sudah ada, maka bisa dimasukkan pilih filenya. Nanti filenya bisa PDF atau doc, maksimal 10 MB. Nah, kemudian di sini ada partisipan atau anggota kita. Di sini wajib melibatkan minimal 1 mahasiswa, ketua dan dosen diperlukan 3-5 orang. Di sini kami memberikan keterangan. Jadi kalau 3-5 berarti anggotanya bisa 2-4 orang. Saat ini ketua 1, 0 dosen. Nah, nanti masukkan ID Sinta dosennya atau bisa Oke, Bapak Ibu, sebentar. Ini kalau ada anggota tambahan yang belum ada ID Sintanya atau ada dosen dari luar Unmul yang tidak ada di sini namanya, karena Bapak Ibu ini sudah sesuai dengan sidak, Bapak Ibu sisa mengetikkan nama-nama rekan Bapak dan Ibu. Ini bisa langsung dicari. Ini siapa tadi ya? Ya, contohnya Prof. Widi, izin ya Prof. Widi. Prof. Widi. Masuk. Nah, gitu. Ntar tambahkan lagi. Prof. Lambang. Nah, ini kenapa saya masukkan? Karena beliau-beliau ini sudah masuk ID Sintanya. Saya coba di sini siapa? Misalnya Ibu Ramadiani ya. Ramadiani. Nah, Ibu Ramadiani bisa terlihat dosen Ramadiani SPD MSI MKom PhD belum memiliki Sinta ID. Silakan lengkapi. Ini berarti tadi di halaman pertama dashboard awal itu Ibu Ramadiani belum memasukkan ID Sintanya. Gitu. Jadi mohon bisa dicek ya Bapak Ibu. Kemudian di sini mahasiswa tambahkan misalnya saya ketik mahasiswa saya namanya Melani Putri. Nah, boleh ada tambah lagi misalnya tambah lagi Muri. Misalnya. Misalnya. Nah, ini sudah masuk. Kalau sudah nanti bisa disimpan. Nah, ini boleh diupload. Kenapa? Oke, kita mau coba tambah anggota lain yang di luar kampus, Bapak Ibu. Misalnya ada rekan dari mana gitu. Ini ID Sinta tidak wajib. Siapa tahu rekan kita ini dari dinas, BKKBN, dari instansi lain, OPD lain yang memang terlibat di dalam penelitian kita. Kita tinggal tuliskan misalnya. Jika tidak ada, bisa boleh ini karena tidak ada bintangnya ya. Kalau tidak ada NIP-nya boleh ya. Misalnya nah, tambah dosen luar. Oh, harus diisi. Belum ada. Iya. Ini kayaknya belum dibongkar anunya ya. Mas Mail. Belum ya ID Sintanya harusnya dia sudah ya sudah dibintang. Nanti akan kami catat. Ini kami contohkan ya. Saya pura-puranya 77-nya diisi. Masuk sudah ke sini. Ya. Oke. Nah, demikian Bapak Ibu. Kemudian baru kita upload proposalnya.
ceritanya ini kita masukkan misalnya open, masuk. Nah, kalau sudah dimasukkan, maka kita akan simpan. Apakah Anda yakin tidak akan menambahkan? Oke, simpan. Oke. Begitu kita simpan, Bapak Ibu, maka data yang tadi telah kita isi berikut updatean kita tadi sudah ada di kotak bawah informasi di sini. Di bagian tengah bawah sudah ada ini. Nah, actionnya Bapak Ibu kalau misalnya kita kita mau melakukan edit, mau ada yang ditambahkan ganti anggota itu kita bisa lakukan edit. Kemudian atau kita nggak jadi, kita maunya pengabdian misalnya ini juga bisa kita hapus Bapak Ibu atau hanya melihat saja. Ini hanya melihat saja seperti ini. Nah, yang tadi kalau melihat ini kita mau lanjut dengan submit. Sama seperti di Bima, kita ada masa mungkin masa mau pikir-pikir dulu, siapa tahu mau diperbaiki begitu atau masih mau ada perubahan lain sehingga belum disubmit. Sampai di tadi Bapak Ibu itu masih draft. Kalau ini sudah yakin, maka Bapak Ibu bisa langsung melakukan submit proposal. Kalau sudah, maka kirim. Yang tadi bentuknya draft ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ketika kita masuk ke proposal, maka yang tadi draft ini menjadi submitted keterangannya. Nah, submitted nanti akan diproses oleh LP2M. Ini akan masuk di LP2M untuk dilakukan pemeriksaan atau telaahan oleh review. Dan nanti kalau setelah selesai, maka ini akan ada keterangan. Ya kan? Apakah ini di-approve atau tidak. Nah, untuk pendanaan tentu saja ini kami serahkan kepada fakultas. Begitu ada informasi dari fakultas ini didanai, informasi ini juga nanti akan berubah menjadi didanai atau tidak. Begitu Bapak Ibu. Jadi statusnya nanti seperti ini. Submitted, approved by LP2M, funded, not funded, revision needed, revision submitted. Nanti ini akan ada keterangan seperti dalam status ini. Begitu Bapak Ibu ini untuk submission dari proposal penelitian maupun pengabdian masyarakat. Mudah-mudahan cukup simpel. Baik, selanjutnya satu fitur tambahan baru ini adalah kerjasama atau penelitian mandiri. Penelitian kerjasama atau mandiri. Bapak Ibu yang sering berinteraksi dengan kami, itu Bapak Ibu yang ingin menambahkan data-data penelitian, pengabdian masyarakat yang dengan pendanaan mandiri maupun pendanaan di luar Bima, biasanya akan mengisi form khusus yang ada di website LP2M. Itu bentuknya apa ya Mas? Google Form. Bentuknya Google Form Bapak Ibu mengisi. Nah, sekarang Bapak Ibu tidak perlu lagi mengisi Google Form tersebut. Bapak Ibu bisa mengisi daftar kerjasama ataupun penelitian mandiri Bapak Ibu di dalam laman kerjasama atau mandiri ini. Caranya sama seperti tadi, sisa dipencet atau diklik tambah. Maka di sini akan ada isian untuk informasi umum proposal. Iya, nanti kami ganti ini. Nah, informasi umum penelitian atau pengabdian masyarakat ya, atau kegiatan ya. Oke, kita masukkan judul kerjasamanya, program hibahnya, bidang fokus, dan lain sebagainya. Bapak Ibu ini isiannya memang sedikit berbeda. Ini saya contoh, ini saya kira-kira saja bidang fokusnya. Ini pengabdian misalnya. Skema singkat. Masukkan jumlah dananya, saya kategori sumber dana,
pemerintah misalnya. Ini Indonesia sudah firm ya, Indonesia atau dari mana? Nanti bisa dicek. Kemudian waktu durasinya, andai kurang dari 1 tahun, Bu. Berarti. Iya, Nah, ini tidak boleh kurang dari 1 tahun, minimal 1 tahun. Durasi bulan 12. Baru dimasukkan dokumen proposal, laporan akhirnya jika ada. Ya boleh juga kalau Bapak Ibu itu terlalu besar atau terlalu berat, boleh juga summary-nya Bapak Ibu. Jika memang itu ada rahasia-rahasia begitu ya, monggo summary-nya aja dimasukkan. Ini kalau untuk yang mandiri tidak perlu ada PKS, ini tidak dibintang ya, jadi bisa tidak diupload. Kemudian masukkan nama-nama anggota. Saya mau masukkan nama siapa di sini lagi? Hadir. Tadi kayaknya ada Bu Julinda ya. Halo Bu Julinda. Bu Julinda juga ternyata Sinta ID-nya belum masuk di sini. Ini saya sambil ngecek-ngecek data Sintanya. Mohon di di-upgrade. Kemudian ada siapa lagi? Ada Ibu Sukmawati ya. Ibu Sukmawati, saya cek. Sudah ada ya? Ibu Sukmawati, Kak. Ini sudah, yang bisa sudah. Yang mohon maaf ya, Bapak Ibu saya pinjam namanya yang sudah terlihat ceritanya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah maka disimpan. Ini kayaknya nggak wajib ya. Saya coba simpan dulu ya, Bapak Ibu. Oh, ya. Nggak mau karena belum ada PKS-nya. Sebentar saya pilihkan. tapi PKS minimal beralamat besar. Tapi Ini minta file. Besar. Oke. Nah, itu. Kemudian kita simpan. Ini udah tersimpan, Mas Maya? Ada yang belum terisi? Oh, sumber dana sudah. Indonesia. Ternyata saya belum pilih Indonesia. Which one? oh itu. Nah. Bukan orang. Oh, kayak ini sih di anggota apa ya? Kita cek ya. Sudah tersimpan atau belum? Oke. Ya, tadi kita masukin ada anggota tambahan. Mas? Oh ya, sudah ini nggak akan terlihat tersimpan ya, karena nanti Bapak Ibu eh untuk kerjasama ini nanti untuk approval itu akan muncul kalau sudah di-approve atau disetujui oleh LP2M. Kemudian nanti secara otomatis Bapak Ibu eh, dalam 1 bulan sekali paling lama data Bapak Ibu itu eh, akan kami retrieve untuk diinput di dalam Sinta.
Jadi sudah tertambahkan di Sinta sebagai research atau community service. Jadi akan masuk dalam track record Bapak. Jadi. Baik, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan di awal untuk proposal serta pendaftaran untuk kerjasama atau penelitian mandiri. Um, ya, saya kembalikan kepada MC. Oh, ini masuk ya, Pak, yang tadi? Ya, yang tadi kita simpan tadi. Kerjasama nanti harusnya ada di bawah. Oke. Baik. Baik, terima Ya. kasih kepada Ibu Dr. Ikran Reni atas materi yang disampaikan. Dan mohon izin Ibu, ini kita mungkin langsung masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan oleh Bapak Ibu yang berada di ruang meeting virtual saat ini. Dan mohon izin Ibu, ini sudah ada yang bertanya di room chat. Mohon izin saya bacakan. Yang pertama, dari Bapak Nanda Alvan Kurniawan, mohon izin apakah ada fitur simpan sebagai draft, di mana kita dapat melihat draft usulan. Dan yang kedua, mungkin satu-satu dulu ya, Bu. Silakan Ibu untuk Pak Nanda Alvan Kurniawan. Untuk simpan tadi, ini kalau masih draft, ini karena saya sudah submit, bentuknya seperti ini. Di action, jadi action yang di bawah ini Bapak Ibu, ini bisa dilihat kembali. Ini jadi draft. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini karena sudah saya submit, ini nggak bisa undo ya Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu perlu undo, tidak jadi mensubmit. Nah, ini karena tadi sudah saya submit, maka sudah tidak bisa ada action lagi. Tadi sebelum disubmit di action nanti ada lihat. Ini itu artinya draftnya masih bisa Bapak Ibu perbaiki. Jadi masih bisa diedit Bapak Ibu. Setelah di submitted, maka sudah tidak bisa diedit kembali. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Jadi Iya. pastinya sebelum disubmit itu masih dalam bentuk draft ya, Bu. Kecuali Iya, pas Mas, submit, masih itu bisa diedit. Iya, ya. semuanya masih bisa diedit dari semua ini ya, dari semua variabel, dari semua isian itu masih bisa diedit ketika di sini bentuknya ada tulisan di sini draft. Ini kan submitted. Oke. Iya, baik. Berarti kalau untuk draft hanya cukup disimpan saja, tidak perlu submit dulu ya, Bu ya. Iya, iya. Kalau tadi kita sudah berakhir mengisi sampai nama mahasiswa, nama dosen, nama mahasiswa, simpan, maka itu akan menjadi draft. Otomatis akan menjadi draft. Baik. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Ini Iya. dari Bapak Ibrahim bertanya terkait menu kerjasama atau mandiri. Inputnya terhitung mulai tahun berapa ya? Kira-kira Oh dibolehkan iya. dari tahun berapa saja yang diinput di sistem si Penamasi? Baik, sebetulnya kami sejak tahun 2024 sudah membuka, bahkan untuk tahun-tahun sebelumnya juga membuka, kalau Bapak Ibu mengharapkan bahwa track record Bapak Ibu tersimpan, eh, mau yang lama juga sekalipun itu bisa. Tetapi untuk saat ini boleh prioritas mulai dari 2023, 2023, 2024, dan 2025 Bapak Ibu. Dan yang terbaru mungkin 2026 on progress ya Bapak Ibu. Boleh dari 2023 juga monggo ditambahkan. Oh. Berarti 3 tahun tersebut menjadi prioritas ya Pak Ibrahim. Jadi boleh di Iya, 2023 sampai 2025. Mungkin nanti iya. juga bisa di-add di Sintanya berarti ya, Bu ya. Iya, akan bisa di-add di Sinta dan itu akan menambah skor 3 years Bapak dan Ibu. Karena untuk research itu dan research dan community service itu tidak ada batasan seperti publikasi, begitu. Itu malah kesempatan Bapak Ibu untuk meningkatkan skor SIN. Terima kasih, Ibu. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Ada pertanyaan terkait jumlah penelitian atau pengabdian dari Pak Indra Maulana, FEB Unmul. Apakah ada batasannya, Bu? Apakah hanya boleh satu atau lebih dari satu untuk submit penelitian dan pengabdian di Oh, sistem Sipenamas ini? untuk di sistem. Nah, itu di eh, panduan kita itu tar dulu saya agak-agak lupa panduan kita tetap kita tuh mengacu pada Bima pada Bima Bapak. Jadi kita berharap bisa jadi satu ketua minimal satu ketua dan satu anggota begitu baik untuk penelitian maupun pengabdian masyarakat. Dan juga nanti tergantung fakultasnya kalau fakultasnya barangkali kuotanya banyak untuk memberikan eh, dana begitu itu
Kalau boleh lebih dari itu, monggo. Tetapi untuk di aturan kami membatasi untuk di satu ketua, satu anggota Bapak, baik untuk penelitian serta pengabdian pada masyarakat. Karena semangatnya adalah semua berkinerja, gitu Pak. Semua Jadi dosen saya, bisa. saya rasa cukup clear ya Bu untuk jawaban yang tadi. Boleh satu atau lebih dari satu. Oke. Ini kayaknya ada Sa- Bu Yana angkat tangan. Ya, boleh. Bu Yana Ulfa dari Fakultas Ekonomi Bisnis, kami persilakan Ibu. Mungkin langsung open cam dan open mic juga. Terima kasih Bu atas waktunya. Izin off cam karena Iya, lagi nggak pakai jilbab. Oke. iya, iya. Jadi begini, yang saya sebetulnya mau bertanya tentang submit proposal. Yang mensubmit ini kan ketua gitu ya. Iya, Nah, pada saat mensubmit, anggotanya harus mengisi Sinta ID-nya di SIDAK atau di sini? Di sini. Di Di sini. sini. Tadi saya udah cek sidak, di sidak itu tidak muncul, tapi di sini. Jadi, Oh, berarti anggota-anggota saya, misalnya saya sebagai uh, ketua, berarti betul. saya suruh dulu nih anggota saya mengisi di sini, di Iya, dashboard betul. masing-masing. Iya, kalau tidak, maka Ibu tidak bisa menambahkan seperti saya tadi. Saya nyoba punya Bu Ramadiani, nyoba punya Ibu Sukma. Oke, Beberapa Ibu tuh tidak Bapak dan Ibu tuh tidak bisa kalau belum diperbaiki sidaknya. Ya. oke. Ini bedanya Diperbaiki. kita nggak, bedanya kita sama Bima, kita nggak pakai approval ya. Dari ini Bu, dari rekan-rekan dosen, kita anggap kalau sudah di entry oleh ketuanya itu sudah approve begitu Bu Yana. Oke. Artinya dosen harus membuka juga si penamas ini untuk memasukkan ID Sinta. Iya, itu saja sekali saja dia memasukkan ID Sintanya. Oke, terus kalau mahasiswa gimana? Apakah seluruh mahasiswa udah Sudah, masuk? sudah masuk di Sudah. sidak. Iya. Jadi Kalau belum enggak, boleh dilaporkan, nanti kami akan melaporkan ke ICT kalau ada enggak keselip masuk. datanya. Maksud saya mahasiswa, mahasiswa. Iya, kalau untuk mahasiswa iya sudah semua berapa puluh ribu mahasiswa sudah Oh, kami udah cek. pasti. Iya, sudah Oh, sinkron juga. karena kami wajib saat ini ekonomi di penelitian dan pengabdian itu harus ada 3 mahasiswa. Jadi Betul. sudah ada Iya. ya. Jadi saya tinggal Alhamdulillah klik-klik sudah. nama gitu ya. Betul, tinggal Oke, tulis nama atau oke. NIM-nya mahasiswa akan muncul nama adik-adik. Akan muncul. Cuman Iya. masalah eh, Sinta ID. Oke, Iya, jadi kita pastikan sebelum submit itu posisinya dan masih bisa diubah. betul. Iya, kalau masih draft, belum submit, semuanya masih bisa diubah. Kalau nanti kalau dia urgent ya lapor kepada Mas Ismail aja biar kami Oh, kembalikan. ya baik, Misalnya baik. urgent. Oke, Nggih. kalau artinya terus boleh saya tanya untuk penelitian hibah apakah proposal juga dimasukkan di sini atau tidak? Penelitian hibah Pemprov. Pemprov tidak. Tadi bentuknya kami adalah melaporkan saja Ibu karena Oh, pasti sudah didanai begitu nggih. Sudah didanai, sudah ini yang jadi akan yang yang akan akan didanai, yang akan didanai. saran saya yang telah pasti didanai saja Bu Yana. Oh, yang Sehingga sudah aja. nggih, sehingga kami Kalau yang tahun ini catatkan jangan. itu kinerja yang sudah tercapai begitu. Oh, ya, seperti misalnya apa hasil penelitian Kedereka kami, Nggih. apa Bima kami gitu ya. Itu Kalau yang Bima termasuk. tidak perlu karena sudah langsung otomatis dari kami, tetapi yang tidak masuk di Bima itu mohon dilaporkan kepada kami. Kalau Kedereka juga sudah masuk. Ke Daereka belum, belum, Oh, belum. Berarti kami belum. info. Ih, Oke. Berarti ini yang kerjasama ya, yang belum ya. iya, Oke. Baiklah. Oke, nanti saya coba masukkan yang Kedereka. Ya, baik. makasih Mas Mail, Bu Ike. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Agustina, Bu Ya, Mbak Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kesempatannya, Bu Ike. Penjelasannya tadi sudah sangat clear sebenarnya, cuma saya masih ada beberapa yang mau dikonfirmasi saja. Tadi di dalam apa? Saya sudah download ininya, Bu, format gitu ya. Kita sudah mengikuti Bima juga, cuman memastikan lagi dengan format yang ada di CP Namas. Di situ ada cover dan isinya gitu Bu ya sampai ke lampiran. Terus untuk nanti pada saat kami mengupload, bagaimana dengan CP dari dosen dan apa dari ketua dan anggota itu kami jadikan satu file gitu Bu ya, dengan itu atau gimana?
Sebentar saya cek dulu. Iya, karena ada info dari teman yang lain ini ada format untuk CP juga Bu seperti yang tahun lalu katanya ini. Iya, karena ini baru pertama ya Bu, kami belum punya track record semuanya. Jadi untuk pertama memang dimasukkan CV, dibuat saja di dalam dijadikan satu proposal karena Oh iya, kami nggak membuat ada terpisah seperti di Bima terpisah ya, CV terpisah, ini iya, terpisah. Nggih. Jadi kami iya, satu saja Ibu untuk memudahkan reviewer juga. iya. Untuk Ya. mahasiswa itu tidak perlu CP kan Bu Ike Oh ya? tidak, tidak, Cuma tidak. nama sama NIM-nya yang Iya, otomatis ada gitu nama ya. saja, ya Ibu ketik nama Oke. saja, otomatis NIM-nya sudah connect. Oke ya. Nah, Iya, terus untuk pendanaannya Bu, misalnya mohon maaf kami kecil gitu Bu ya. iya, Sebutkan saja gitu Bu ya berapa di situ iya. angkanya Tadi, gitu ya nggih, sesuai. kami sudah buka kok Bu, batas bawahnya tak terbatas. Tadinya kami ada batasan-batasan, Betul betul di Bu. Iya. batasan-batasan misalnya 10, 20, 30, 40. Ini Oke. kayaknya memberatkan, jadi Prof. Widi memutuskan bahwa oke batas bawahnya kita open saja agar Baik, tidak ya. agar mudah untuk disubmit. Iya. Bu, untuk RAB itu kan kalau memang ini kami memasukkan atau kami tidak memasukkan APC di situ Bu karena fakultas sebenarnya sudah punya dana untuk bantuan istilahnya Bu ya. Untuk APC apakah di RAB itu kami masukkan juga biaya untuk publikasi atau seperti apa Bu ya? Atau cuma cukup seperti format yang ada misalnya bahan perjalanan dan yang lain-lain gitu Bu untuk analisa segala macam. Kan untuk Saran saya masukkan. karena Mm-mm. kalau seperti itu kan sama aja di mana saya tidak boleh double funding. Kalau sudah Oh yakin iya. bahwa itu akan didanai oleh fakultas, menurut saya bisa dialokasikan untuk pendanaan lainnya, Bu Gustina. Tetapi kalau fakultas merasa itu udah all in, sudah all in, Oh iya. dana itu termasuk juga dana publikasi, maka dimasukkan. Oh iya, Bu, baik. Ya. Mungkin itu saja dari saya, Bu Ike. Terima kasih banyak, Bu. Sukses, Baik, Bu. terima kasih, Bu Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin Bu kita berpindah ke chat ya Bu. Ada Ya. beberapa pertanyaan di kolom chat. Mungkin yang pertama dari Bu Adewi Jamal bertanya terkait dana penelitian dan PKM ini Bu, apakah semua murni dari fakultas pendanaan? Ya, silakan Ibu. Iya, Ah, alhamdulillah sampai saat ini. Unfortunately, alhamdulillah ya, sampai dengan saat ini LP2M belum nembus ini untuk propose bahwa dananya bisa centralized gitu atau di drop ke LP2M, sehingga sampai saat ini kita masih apa masih bertumpu pada dana-dana desentralisasi di fakultas masing-masing begitu Bapak Ibu. Insya Allah ke depannya kalau ada skema di WR1 kah atau WR4 atau LP2M kita akan launching kembali Bapak Ibu. Untuk saat ini untuk tahun 2026 ini untuk pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakatnya masih bertumpu di fakultas. Seperti tadi Prof. Widi sampaikan, insya Allah ini juga belum berani janji. Kami sedang propose untuk menunggu Bapak Ibu di gate akhir, untuk menunggu memberikan dana-dana untuk publikasinya Bapak Ibu. Insya Allah kalau ini berhasil nanti. Begitu. Mudah-mudahan ke depannya ada kabar bahagia ya Bu. Iya, mudah-mudahan. Baik, selanjutnya kita pindah ke pertanyaan selanjutnya Bu. Ada dua pertanyaan yang sama. Ini terkait dengan apakah proposal yang submit di Sipenamas ini sudah lolos seleksi oleh internal fakultas terlebih dahulu Bu? Atau seperti apa? Apakah harus diseleksi dulu fakultas dan lolos baru kita submit atau sebelumnya? Tidak, jadi karena setiap tahun kita merekrut reviewer dari semua fakultas, jadi kami ada reviewer-reviewer dari fakultas. Jadi fakultas tidak perlu lagi melakukan review seleksi awal. Jadi review ada di LP2M, terpusat di LP2M. Selanjutnya LP2M akan memberikan penilaian baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Untuk yang kualitatif bentuknya lebih ke saran-saran konstruktif. Begitu Bapak Ibu, jika ada eh, saran-saran itu bisa untuk merevisi proposal sebelumnya. Nah, untuk penentuan apakah ini akan didanai atau tidak, itu kembali lagi kepada fakultas. Misalnya fakultas hanya mampu mendanai misalnya 30 judul, sedangkan yang masuk ada 39 judul. Itu nanti tergantung fakultas. Biasanya fakultas
akan meng-cut off gitu. Jadi yang 9 mungkin belum bisa didanai, atau jika fakultas ada dana lain mungkin bisa di top up kembali dananya, atau nanti fakultas yang akan mencari upaya begitu untuk pendanaannya, begitu Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi LP2M itu akan melakukan review, memberikan feedback kepada individu. Nanti saran-sarannya akan dapat terlihat, skornya akan kami kirimkan ke fakultas, dan penentu pemberi dana atau tidak masih ada di fakultas, dan kemudian akan di SK-kan. Terima kasih Ibu Dr. Ika atas jawabannya. Mungkin nanti kalau ada Bapak Ibu yang masih kurang jelas, boleh raise hand atau mengetik kembali di room chat. Dan kita berlanjut Ibu ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dizan Bukti mengenai luaran. Tadi kan sudah diminta menentukan nama jurnalnya, bukan sekedar sintanya di CP namasnya. Bagaimana jika setelah kita tulis ternyata kita mengganti jurnal tujuan pada tingkat sinta yang sama? Apakah diperbolehkan? Iya, itu sama seperti di Bima, barangkali mendadak tutup atau full begitu, waiting listnya terlalu panjang, sepanjang grade-nya sama, saya rasa itu tidak menjadi masalah Bapak Ibu, asal tidak turun, misalnya tadinya Sinta 1 jadi Sinta 2 atau jadi Sinta 3, atau bahkan lebih tinggi, misalnya tadinya Sinta 1 jadi Q4 gitu, itu enggak apa-apa, jadi tidak masalah, tapi lebih bagus lagi kalau straight seperti rencana. Berarti tidak masalah ya Bu ya? Iya, tidak masalah. Baik, Ibu mohon izin kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini bagaimana Bu dari Pak Nanda mengetahui dosen atau mahasiswa tersebut sudah dipilih atau belum oleh ketua lain? Artinya ini saat penambahan anggota Bu. Bagaimana kita mengetahui bahwa mahasiswa tersebut sudah diklaim oleh peneliti lain atau dosen lain? Baik, nanti di sistem kami, di sistem kami sudah akan ada pembatasan, Bapak Ibu, kami nanti membatasi satu ketua satu anggota untuk nama-nama dosen, sehingga ketika Bapak Ibu memasukkan dosen yang namanya sudah ada, barangkali akan terjadi kegagalan Bapak Ibu. Kalau gagal begitu bisa jadi dosennya sudah masuk di judul lain begitu. Mau dicatat? Ada mau dicontohkan Ibu? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Iya. Ya, ini ada yang bertanya juga terkait tadi ada yang sudah coba Bu di akun saya ketika diklik fitur kerjasama dari Bu Isra Yuniar FKLT gagal membuat data kerjasama. Apakah karena data saya belum ada? Jika ada masalah dalam pengisian, siapa yang bisa dikontak atau dihubungi? Jadi ini ibunya sudah coba Bu, tapi jawabannya gagal membuat data kerjasama. Oh, masih gagal ya. Ibu memuat Ya, data kerjasama ya. ya. Tambahan anggota belum diisi. Sudah. Baik, nanti kami ini karena memang masih terus dikembangkan, ini kami khawatir bahwa ada data isian yang pakai bintang itu seperti anggota tambahan yang dibintang gitu oleh ICT sehingga tidak dapat di-save sebelum diisi. Nanti untuk kendala dalam permasalahan pengisian ini bisa menghubungi bagian apa bilangnya kok datin, bagian EKE Datin. Bagian program ada Mas Ismail nanti yang bisa membantu Bapak dan Ibu. Nih. Untuk kendala ini sebentar akan kami selesaikan Bapak dan Ibu. Supaya tidak semua harus ngisi pakai bintang ya Bapak Ibu. Sepertinya masalahnya itu. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin nanti bisa dicoba juga lagi ya Bu ya. Baik, Bu, ada pertanyaan selanjutnya. Untuk panduan dan format proposal, bisa download di mana Ibu? Apakah di website Sipenamos sudah disediakan tempat untuk template format Tadi untuk dan lain? format proposal, kalau untuk panduan penelitian dan pengabdian masyarakat secara umum untuk Unmul bisa diunduh di website LP2M. Tetapi kalau untuk format proposal tadi begitu Bapak dan Ibu selesai mengisi judul, skema, pendanaan, kemudian berapa tahun itu nanti formatnya di bawah akan muncul sendiri Bapak dan Ibu. Akan Jadi, muncul bisa langsung di-download di Sipenamas. berarti setelah mengisi beberapa item tadi ya Iya, Bu. setelah mengisi identitas terutama. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa dicoba dulu ya Bu. Kalau ingin melihat Iya, formatnya, diisi dulu, data-datanya nanti akan muncul. iya.
Selanjutnya, Ibu ada pertanyaan juga kembali dari Bu Yana Ulfa, Fakultas Ekonomi Bisnis. Apakah RAB harus mengikuti sesuai di pedoman atau sesuai dengan MAK dari fakultas? Iya, sepertinya sesuai mata anggaran keuangan dari fakultas masing-masing, Bapak dan Ibu. Jadi ini disesuaikan saja, barangkali misalnya mata anggarannya eh tidak ada apa perjalanan atau tidak ada ATK begitu. Jadi mohon diikuti kaidah dari fakultas masing-masing, Bapak dan Ibu. Kami nanti mengikuti saja kalau dari LP2. Izin Ibu, saya Nggih? langsung gini. Kan kalau di pedoman itu kan ada misalnya apa bahan, ada misalnya macam-macam gitu ya. Dan Nggih, itu ada nggih. persennya. Nah, sementara di Fakultas Ekonomi itu hanya satu, ke biaya perjalanan dinas. Iya. Takutnya nanti reviewer mengasih nilai rendah. Iya, nggak apa-apa Ibu. Nanti kami akan coba berarti satu skenario lagi harus kami lakukan. Ini kami bersurat kepada fakultas meminta jawaban untuk anggarannya seperti apa, strukturnya begitu ya, Bu Yana ya, agar Ya, tidak menjadi rendah untuk penilaian oleh reviewer betul. nanti. Ya, karena Fakultas Ekonomi cuma penelitian dan pengabdian di biaya perjalanan itu saja maknya, tidak ada di lain. Oke, Betul. makasih Ya. Bu. Baik, terima kasih Bu Yana informasinya. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Kita berlanjut pada pertanyaan juga terkait dengan koper di proposal kan ada diminta nomor DIPA. Kira-kira nomor ini nanti bisa diinformasikan ke Bapak Ibu Iya. dosen Ibu. Iya, di fakultas masing-masing itu biasanya Oke. mereka Baik. fakultas sudah menganggarkan ada nomor DIPA-nya eh, minta untuk fakultas masing-masing. Sebetulnya cover ini berbeda dengan Bima ya, karena eh, biasanya kami agak kesulitan kalau di Bima itu kan langsung judul terus nggak ada namanya itu kami kadang-kadang kesulitan harus membaca keseluruhan. Kami mohon maaf ini menambahkan satu lembar cover untuk memudahkan kami mengidentifikasi langsung nama Bapak Ibu kemudian dari fakultas mana begitu. Untuk nomor DIPA-nya kalau misalnya belum ada saat proposal nggak apa-apa Bapak Ibu nanti bisa saat laporan akhir saja gitu. Kalau belum ada. Jelas ya Bu Andi Diklani. Nanti kalau memang belum ada informasi nomor DIPA dari fakultas, nanti boleh dikosongkan dulu Ibu. Nanti setelah laporan kemajuan ya Bu, atau laporan akhir boleh diisi. Selanjutnya Terima Bu, kasih Bu Ika. Sama-sama. silakan Ibu. Ini banyak nih, kasihan Mbak Yani masih siap membacanya atau saya. Ini saya lanjutkan atau ada Iya, tadi Apa sih banyak yang berbicara langsung, boleh langsung disampaikan Ibu. iya. Seperti Ini Bu Dirgarini nggih? ini ya. Boleh saya Iya, bacakan ya Bu. nggih, monggo. Sistem ini dapat mengakomodasi jika jumlah anggota peneliti pengabdi lebih dari 5 orang, dan jika fakultas telah membuat panduan penyusunan proposal, apakah template yang dipakai menyesuaikan panduan dari fakultas atau template yang tersedia di CPNAMAS? Jadi pertanyaan Iya. ya, Mudah-mudahan template dari fakultas mirip-mirip. Kalau info yang saya dapatkan kalau MIPA mirip-mirip sama Bima begitu. Mudah-mudahan sesuai saja. Kemudian untuk anggota, iya kami mengakomodir lebih dari 5. Tadinya bahkan kami sedikit sekali mau ikut Bima 2 atau 3 begitu, tapi ternyata permohonan dari fakultas agar lebih banyak. Karena ada di pengabdian itu sampai yang 7, 8 begitu anggotanya. Jadi kami akomodir Bu Dirgarini untuk lebih besar lagi. Untuk sementara di tahun ini, karena ini memang kita masih penyesuaian, Bu Dirgarini kami mengakomodir saja jika dosen-dosen sudah membuat template dari fakultas nih. Mudah-mudahan template-nya mirip-mirip saja, eh, mirip-mirip arahnya ke Bima ya, asal tidak berbeda sama sekali, asal bukan template yang eh, full full paper begitu, Bu Rini. Terima Nggih. kasih Bu Ika. Iya, sama-sama Bu Rini. baik, terima kasih Ibu. Kita berlanjut ke pertanyaannya selanjutnya Ibu. Hilang lagi Her. Tolong cepat. Oh, yang ini dari Pak Ari atau Bu Ari Pak Ari ya? Nggih.
Mbak Yeni ini ada dari Pak Ari ya. Kerjasama pendidikan dan lebih ke capacity building atau upgrading kurikulum. Oh, jadi tidak ada pengabdian masyarakatnya ya. Tidak ada luaran publikasi dan apakah bisa? Sepertinya 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 belum bisa ini. Prof Widi masih ada nggak ya? Prof Widi apakah? Oh, Prof Widi sudah tidak ada. Ini rasanya belum masuk ya kayaknya. Upgrading kurikulum. Kecuali kurikulumnya diuji cobakan. Kita di Bima ada beberapa hibah yang dari FKIM, Mm-mm. atau tetap dengan luaran wajib jurnal juga bisa. Jurnal terus produk bahan ajar. Jadi sih Kalau mau dimasukkan, ya penelitian di sini luaran wajibnya ya harus menjadi sesuatu. iya, itu dia. Kalau tidak ada luaran publikasi penelitiannya, Ya dia lebih pada pengembangan bahan ajar kan. nggih, pengembangan. Bima pun memfasilitasi beberapa riset yang sifatnya pengembangan kurikulum berbasis hutan tropika lembah. Tapi hasilnya juga publikasi. Dan jurnal-jurnal pendidikan pun juga banyak ya. Sintan dan juga jurnal internasional juga ada. Jadi sebaiknya memang disarankan. Sebaiknya digaskan, lanjutkan pada riset ya, pada output. Jurnal nasional pendidikan tuh banyak. Dan jurnal internasional juga. Nggih. Begitu Pak Ari, mudah-mudahan bisa. Kalau nggak, soalnya ini bentuknya jadi pengembangan ya, bukan Cuma penelitian. pengembangan ajar aja. Sayang nanti PKD stres juga kecil. Oke. Begitu Pak Ari. Oke. Ini Mbak Yeninya terkendala, laptopnya mati, habis baterainya. Sebentar saya bacakan. Oke, sebentar. Oh, sudah kembali, welcome. Baik. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi komputernya tiba-tiba minta restart, jadi ini saya compare lagi dengan komputer yang berbeda. Boleh ini kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Baik, Bapak Ibu mohon izin jika ada yang masih ditanyakan atau yang mau bertanya secara langsung boleh raise hand atau bisa langsung, sebenarnya juga bisa langsung chat atau menghubungi Mas Ismail ya Bu kalau ada masih kendala, atau Mbak Fitriah di LP2F. Jadi Bapak Ibu monggo dicoba-coba kalau ada kendala itu, ini juga masih bagian dari trial kami Bapak Ibu, sehingga ini untuk perbaikan atau untuk penyempurnaan si pena. Sepertinya Ibu sudah tidak ada yang bertanya. Kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu karena pertanyaan dari Bapak Ibu juga menjadi upaya perbaikan juga ya Bu untuk website si Penamas, nanti jadi lebih tahu kurangnya atau sistem yang diperbaiki seperti apa. Dan nanti ke depannya harapannya juga Bapak Ibu jika masih ada yang ingin ditanyakan bisa langsung kontak tadi Mas Mail atau juga Mbak Fitriah. Mohon izin Bapak Ibu, ini ada pertanyaan di room chat. Oh ya, bukan, ini dari Pak Ari hanya menyampaikan tadi mungkin feedback dari jawaban Ibu terkait hibah pendidikan dari Esmamus dan luarannya buat prom atau e-learning yang dicobakan di mahasiswa. Sayang kalau tidak bisa diberikan ke Sinta. Oh sayang, maksudnya sayang kalau misalnya luaran dari hal tersebut tidak bisa diberikan dengan Sinta. Mungkin Bu Ike atau Bu Suwandari ada yang ingin disampaikan terkait feedback dari Pak Ari? Kalau itu hal baru, barangkali bisa di HKI-kan ya Bu ya, kalau itu ada luarannya platform atau e-learning. Itu maksudnya sayang Kalau tidak bisa Yang tadi Prom. kurikulum itu. itu bisa diaktifkan, akan bisa poin-poin Poin yang berbeda lagi ini. bisa masuk ke sini.
Iya, jadi di Sinta itu ada beberapa, ada research, ada community service, ada hak cipta. Nah, barangkali ini masuknya ke produk ya. Kalau produk bisa diaktifkan. Nggih, ini Beberapa bisa. teman dosen dari FKIP yang dapat hibah, bahkan itu banyak produk-produk bahan ajar diaktifkan. Jadi akhirnya juga bakal masuk ke sini. Ke Sinta, iya. Jadi sayang kok cuma didiamkan begitu. Nggih. Bisa masuk melalui jalur yang lain di Ya, Sinta. dimaksimalkan lah. Jadi sebuah penelitian tuh nggak cuma sekedar jadi laporan saja, bisa dipublikasikan, bahan ajarnya jadikan produk terus cara kita. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Ika dan juga Ibu Dr. Usman. Ibu mohon izin masih ada pertanyaan. Ibu pertanyaan yang sama yaitu apakah ada panduan bisa download di mana dan juga apakah Komponen biaya tadi yang sudah Ibu jawab sebelumnya menyesuaikan fakultas atau bagaimana? Silakan. Itu mungkin bisa disampaikan kembali. Dari panduan, jadi panduan apa ini ya? Mau ada panduan wajib, ada panduan sunnah. Panduan yang kami buat untuk fakultas-fakultas itu ada di website LP2M, bisa diunduh. Nanti di situ di laman awal ya, di laman awal sudah ada ya, Mbak Yeni. Sebentar, apa Ya, saya? di halaman awal Bapak Ibu nanti mungkin linknya bisa kami share juga di room chat Ya. ini untuk link panduan. Boleh di-share, Mbak In. Nanti di laman awal itu sudah bisa diunduh. Untuk RAB, komponen biaya kami menyesuaikan. Kami memang menyarankan untuk porsi-porsi persentase seperti yang di panduan. Akan tetapi jika fakultas memiliki untuk tahun ini belum sinkron dengan kami, memiliki kebijakan yang lainnya, kami mengikuti terlebih dahulu untuk saat ini. Jadi masih menyesuaikan dengan fakultas yang Ya. Mungkin sudah cukup jelas. Nanti kalau memang ada yang tanyakan bisa dikontak dengan Bu Ika atau juga dengan Mas Mail atau Mbak Fida ya. Izin Bapak Ibu kami juga sudah melampirkan panduan yang dari LP2M Universitas Muhammad ya Bu, yang ada di web LP2M yaitu panduan penelitian dan pengabdian masyarakat. Kalau Bapak Ibu juga kehilangan link nanti bisa berkunjung ke web LP2M. Di sana juga ada RIPI ya Bu ya, Rencana Induk Penelitian, dan juga ada link dokumen untuk panduan dan penelitian. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan ada yang ingin ditanyakan. Boleh Bapak Ibu kalau ada yang tanyakan, chat lagi kembali atau raise hand. Itu gimana caranya orang dua itu maju mundur tuh gambarnya tuh. Ya, Nah, ya. Ini smart Zoom, Pak. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan ada yang ditanyakan atau masih ada yang mau bertanya langsung? Baik, sepertinya sudah jelas Ibu. Mungkin nanti juga seiring berjalannya waktu juga penggunaan website Spinomas tentu ada pertanyaan-pertanyaan kembali. Kami sekali lagi kami sampaikan bisa langsung Bapak Ibu bertanya dengan Mas Ismail atau juga dengan Mbak Fitriadi, bagian data dan informasi LP2M itu gedung ruangannya berada di lantai 2 ya Bu, atau bisa juga langsung kontak by web. Baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ika Anggreni Gunawan dan juga sekarang ini bersama dengan Ibu Dr. Swandari yang sudah menemani kita hingga sore hari ini mengulik-ulik mengenai sosialisasi website Sipenamas, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bersama kita hingga akhir acara hari ini yang juga banyak sekali bertanya dan juga menjadi masukan tentunya bagi LP2M untuk perbaikan, yang mana seperti yang disampaikan Bu Ika bahwa website Sipenamas pada tahun saat ini adalah website yang pertama kali dicoba. Terus running juga ya Bu, semoga kedepannya semua ini bisa berjalan dengan lancar. Dan saya selaku pembawa acara dari LP2M, mohon maaf jika ada salah selama sosialisasi pada sore hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi berakhir pekan.
Ada